Berikut ini adalah seri doa pagi dari Revival Morning Call. Kami yakin akan menambah iman Anda dan membawa Anda kepada pengenalan akan Tuhan lebih lagi. Selamat menikmati. Mari Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, mari kita persiapkan hati. Mari kita mau membawa yang terbaik untuk Tuhan pada pagi hari ini. Mari kita bawa penyembahan untuk Tuhan pada pagi hari ini. Tuhan suka kepada persembahan yang hidup, yaitu tubuh Bapak Ibu, hati Bapak Ibu. Kenalilah jalannya, kenalilah pribadinya. Selamat pagi Bapak Surgawi. Selamat pagi Tuhan Yesus. Selamat pagi Roh Kudus. Kasih-Mu yang terus melimpah untuk hidup kami. Engkau Bapa yang selalu ada untuk kami. Engkau Bapa yang tidak pernah meninggalkan kami sendiri. Engkau Bapa yang selalu hadir. Tuhan ajari kami untuk melangkah, agar kami tidak berjalan di tempat, agar kami mencapai tujuan yang Engkau tetapkan untuk kami. Surga turunlah, kehendak-Mu Bapa jadilah, di bumi seperti di surga. Hanya Engkau Tuhan Allah yang kami andalkan. Hanya Engkau Tuhan tempat kami bersandar. Tempat kami memuji dan memuliakan nama-Mu. Tempat kami mengadu. Tempat kami bersembunyi. Engkaulah sumber pengharapan. Tuhan, Engkau sungguh lembut. Kiranya apa yang kami bawa pada pagi hari ini berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Ajari kami untuk memelihara hati nurani kami agar tetap murni. Ajari kami berjalan tanpa motivasi manusia. Ajari kami Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan,
Saya diperlihatkan sebuah gambaran keluarga di mana ayah mereka ada bersama-sama dengan mereka. Di hadapan Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih, Tuhan berkata, ladang sudah menguning. Ayunkanlah sabitmu, kumpulkanlah. Tuhan memperlengkapi Bapak Ibu dan saya dengan kasut kerelaan. Rela untuk melangkah bagi orang lain. Rela untuk melangkah agar jiwa-jiwa diselamatkan. Bapak Ibu yang terkasih, Tuhan menyukai segala sesuatu yang murni. Sembahlah Dia. Kuduskanlah Dia. Berhembuslah Roh Kudus. Berhembuslah. Mengalirlah. Mengalirlah di hati kami. Berhembuslah. Tuhan, kami ingin membaca koran pagi. Kami ingin membaca koran surgawi. Beritahukanlah kepada kami ya Tuhan, perkara-perkara sepanjang hari ini, perkara-perkara yang akan datang, agar kami mengerti betapa luasnya, panjangnya, lebarnya, tingginya, dalamnya kasih Tuhan. Rasakan Tuhan yang Bapak, Ibu, dan saya sembah adalah Tuhan yang setia. Mari masuk Roh Kudus, tinggal di dalam kami, agar manusia roh yang baru itu muncul, agar Engkau Tuhan tampil, bukan kami. Engkau Tuhan yang tampil.
Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu. Kerajaanmu datanglah. Jadilah kehendakmu. Roma 11 ayat 24. Sebab jika engkau sebagai cabang pohon zaitun liar telah dipotong dan bertentangan dengan keadaanmu itu, kamu telah dicangkokkan pada pohon zaitun sejati. Terlebih lagi, mereka ini sebagai cabang-cabang yang asli, mereka akan dicangkokkan pada pohon zaitun mereka sendiri. Saudara-saudara, supaya kamu jangan menganggap dirimu pandai. Aku mau agar kamu mengetahui rahasia ini. Sebagian dari Israel telah menjadi keras hatinya, sampai jumlah yang penuh dari bangsa-bangsa lain masuk. Dengan demikian, seluruh Israel akan diselamatkan. Seperti ada tertulis, dari Sion akan datang penebus. Ia akan menyingkirkan segala kefasikan dari Yakub, dan inilah perjanjianku dengan mereka, apabila aku menghapuskan dosa mereka. Beginilah firman Tuhan. Janganlah orang bijaksana bermegah karena kebijaksanaannya. Janganlah orang kuat bermegah karena kekuatannya. Janganlah orang kaya bermegah karena kekayaannya. Tetapi siapa yang mau bermegah, baiklah bermegah karena yang berikut, bahwa ia memahami dan mengenal aku, bahwa akulah Tuhan yang menunjukkan kasih setia, keadilan, kebenaran di bumi. Sungguh, semuanya itu kusukai. Demikianlah firman Tuhan. Satu Korintus 1 ayat 22. Orang-orang Yahudi menghendaki tanda, dan orang-orang Yunani mencari hikmat. Tapi kami memberitakan Kristus yang disalibkan. Untuk orang-orang Yahudi suatu batu sandungan, dan untuk orang-orang bukan Yahudi suatu kebodohan. Tapi untuk mereka yang dipanggil, baik orang Yahudi maupun orang bukan Yahudi, Kristus adalah kekuatan Allah dan hikmat Allah. Sebab yang bodoh dari Allah lebih besar hikmatnya daripada manusia, dan yang lemah dari Allah lebih kuat dari manusia. Pada pagi hari ini, Tuhan hendak membagikan kepada Bapak, Ibu, dan saya apa yang Ia peroleh selama Ia tinggal di bumi.
Bahkan Tuhan belajar mengerti tingkah laku manusia. Betapa mereka terikat kepada sesuatu yang mereka miliki. Iya, ia mengerti bagaimana manusia memilih kematian daripada harus kehilangan kebanggaan dan harga diri mereka. Sebaliknya Tuhan rela meninggalkan kemuliaannya untuk menuruti kehendak Bapa di surga. Selama Tuhan tinggal di bumi ini, ia mempelajari bagaimana hati manusia menilai harta milik mereka dan mengikatkan hati mereka kepada harta duniawi mereka. Ia mempelajari bagaimana dosa telah membutakan mata mereka sedemikian gelapnya, sehingga pengertian mereka terhadap hal-hal rohani menjadi begitu terbatas. Indera rohani mereka menjadi begitu tenggelam ke dalam kegelapan sampai pengertian hal rohani tidak ada sedikit pun. Ya, sampai mereka tak mampu menghargai betapa tinggi dan mulianya anugerah Allah terhadap hidup mereka dan menolak kesempatan yang demikian besar. Betapa racun buah pengetahuan baik dan jahat telah bekerja sedemikian dalamnya, sehingga otaknya menjadi demikian sesat, sehingga mujizat-mujizat yang Tuhan lakukan pun tak mampu membuat mereka menjadi percaya. Yohanes 12 ayat 37 berkata, meskipun Yesus mengadakan begitu banyak mukjizat di depan mata mereka, namun mereka tidak percaya kepadanya. Supaya digenapi firman yang disampaikan oleh Nabi Yesaya, Tuhan, siapakah yang percaya kepada pemberitaan kami? Dan kepada siapakah tangan kekuasaan Tuhan dinyatakan? Karena itu mereka tidak dapat percaya. Sebab Yesaya telah berkata juga, ia telah membutakan mata dan mengeraskan hati mereka, supaya mereka jangan melihat dengan mata dan menangkap dengan hati, lalu berbalik sehingga aku menyembuhkan mereka. Kesembuhan adalah milik Tuhan. Segala sesuatu adalah miliknya. Ia ingin melihat manusia diselamatkan. Hal satu-satunya yang dapat Bapak, Ibu, dan saya kerjakan adalah meminta agar Roh Kudus dicurahkan lagi dan memulihkan hati setiap orang dengan cara menggerakkan orang-orang dengan kasih dan rela mendekati setiap orang di sekitarnya. Pendekatan pribadi masih merupakan hal yang sangat efektif untuk memenangkan hati manusia.
Marilah kita meminta agar Roh Kudus menggerakkan orang-orang dengan belas kasihan terhadap jiwa-jiwa, agar mereka menaburkan benih kasih terhadap orang-orang di sekitarnya. Kasih menggerakkan hati manusia untuk memasuki alam hikmat Allah. Tetapi hindarilah soal-soal yang dicari-cari, yang bodoh dan tidak layak. Engkau tahu bahwa soal-soal itu menimbulkan pertengkaran, sedangkan seorang hamba Tuhan tidak boleh bertengkar, tapi harus ramah terhadap semua orang. Ia harus cakap mengajar, sabar, dan dengan lemah lembut dapat menuntun orang yang suka melawan. Sebab mungkin Tuhan memberikan kesempatan kepada mereka untuk bertobat dan memimpin mereka sehingga mereka mengenal kebenaran. Dan dengan demikian mereka menjadi sadar kembali karena terlepas dari jerat iblis yang telah mengikat mereka pada kehendaknya. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, dengarkanlah Roh Kudus berkata-kata saat ini. Anakku, akulah ibu bagimu, dan aku telah menunggu giliranku untuk membagikan hikmat kepadamu. Kau tahu adalah sifat kami untuk selalu membagikan hikmat yang satu kepada yang lain. Engkau telah mendengar Bapa berkata bahwa sifat alamiku adalah aku menundukkan diri di bawahnya dengan tenang. Tapi bukan berarti aku tidak memiliki hikmat di dalam diriku sendiri. Telah dikatakannya kepadamu bahwa Ia menciptakan segala sesuatu dengan hikmat di dalamnya. Itu berarti bahwa Ia juga menaruh hikmatnya di dalam diriku juga. Tetapi Ia menaruh belas kasihan dan kasih sedemikian besarnya di dalamku, sehingga aku cenderung mengasihi semua orang. Dan aku amat terluka bila seseorang harus mengalami hukuman karena pelanggaran terhadap firman-Nya. Aku sering menangis sendiri karena tidak seorang pun mampu memahami perasaan seorang seperti aku. Kadang-kadang aku demikian sangat tergerak hatiku sehingga lamban menjawab kebutuhan seseorang dengan segera. Aku ada di mana-mana. Namun tak semua orang mengenalku. Bahkan mereka tidak tahu bagaimana meminta aku menolong mereka. Satu hal yang kupelajari, yakni bahwa orang-orang cenderung menjadi seorang bos terhadapku dan memerintah aku seperti pelayan dan tidak menghargai aku sebagai Allah. Bahkan sering amat kasar kepadaku. Bila saja mereka tahu bagaimana menghargaiku, sebagaimana seharusnya, aku dapat melakukan lebih banyak hal untuk menolong orang. Karena memang sifatku untuk menolong dan menyelamatkan manusia. Bila mereka mengajar, memberitakan tentang pekerjaanku, aku akan membuka pengertian yang banyak.
tentang keberadaanku, anak-anakku. Demikianlah isi dari firman-Nya. Seringkali kita bertindak kasar terhadap Roh Kudus, memaksa Roh Kudus mengerjakan apa yang kita inginkan, memaksa Roh Kudus mengerti apa yang kita inginkan. Sehingga ia tidak dapat bergerak dengan bebas. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, saya nggak tahu apa yang mau Tuhan sampaikan. Karena Tuhan memperlihatkan sebuah wilayah di kota Batu, di mana kasih begitu dingin. Semua orang berfokus kepada diri mereka masing-masing. Membangun tenda-tenda bagi diri mereka masing-masing. Susah sekali bagi cahaya untuk menembus ke bumi. Sebidang rumput yang basah, aroma tanah, masing-masing orang mementingkan diri mereka masing-masing. Kasih sudah menjadi dingin. Tuhan, apa yang Tuhan hendak katakan? Kami sepakat, kami mendoakan kota Batu biarlah kembali menjadi hangat. Kasih-Mu Tuhan turun atas kota ini. Cinta-Mu Tuhan, cinta-Mu yang murni kembali hadir untuk kota ini. Dan kemudian Tuhan membawa ke suatu wilayah di sebuah wilayah di mana banyak patung-patung berdiri. Mereka menjadi hamba dunia. Mereka menempatkan ilah-ilah lain di hadapan Tuhan. Dan pagar tembok dari batu-batu kuno tersusun. Janganlah ada Allah lain di hadapanmu. Apakah itu sebuah pekerjaan, hobi,
barang-barang tertentu, keluarga, bahkan pelayanan Bapak Ibu. Apakah itu yang menjadi berhalamu? Segala sesuatu yang mengambil tempat posisi Tuhan di hati kita, itulah berhala. Lalu saya diperhadapkan dengan gambaran pantai. Di mana banyak burung-burung camar. Suaranya tajam. Suatu ketenangan, damai sejahtera. Dan menenggelamkan, juga menghanyutkan. Siapakah yang tahu isi hati manusia? Dia, Roh Kudus, yang menyelidiki hati kita. Betapa dalamnya kasih, kemuliaan, hormat, pengagungan hanya milik Bapa, Tuhan Yesus dan Roh Kudus. Yesaya 63 ayat 8. Bukankah Ia berfirman, sungguh merekalah umatku, anak-anak yang tidak akan berlaku curang. Maka Ia menjadi juru selamat mereka dalam segala kesesakan mereka. Bukan seorang duta atau utusan, melainkan Ia sendirilah yang menyelamatkan mereka. Dialah yang menebus mereka dalam kasih-Nya dan belas kasihan-Nya. Ia mengangkat dan menggendong mereka selama dari zaman dahulu kala. Tetapi mereka memberontak dan mendukakan Roh Kudus. Maka Ia merubah menjadi musuh mereka, dan Ia sendiri berperang melawan mereka. Mari kembali kepada pangkuan Bapa. Kenalilah jalannya. Mereka yang memberontak dan mendukakan Roh Kudus-Nya, maka ditinggalkannya. Sekarang tentang hikmat. Dia menolong orang-orang untuk memahami firman dan membawa mereka memasuki latihan yang nyata dengan bantuannya. Dengan memperlengkapi Bapak, Ibu, dan saya dengan urapannya, Bapak, Ibu, dan saya akan bertumbuh semakin kuat. Tetapi
seperti kita mengerti, itu seringkali mengakibatkan kita sulit mengalami penyalipan daging kita. Mari kenallah hatinya dan berjalanlah dalam kasih-Nya. Roh Kudus adalah pribadi yang lembut, pribadi yang berbelas kasih, tapi Ia tetaplah Allah. Hormatilah keberadaannya sebagai Allah. Dan satu-satunya penolong yang Bapa utus kepada Bapak, Ibu, dan saya, dan kepada kita semua. Namun Ia selalu menolong ketika kita datang kepadanya dengan sungguh-sungguh. Namun, seringkali pertolongannya tidak membuat semua orang terus bertumbuh ke pusat kehendak Allah. Namun sebaliknya, mereka hanya berputar-putar di sekitar keinginan daging mereka. Ia membutuhkan kerjasama dengan orang-orang yang dapat menerangkan kepada mereka tentang hal ini. Karena itu pengajaran yang Bapa telah berikan kepada Bapak, Ibu, dan saya. Ini yang dibutuhkan untuk memudahkan Roh Kudus untuk dapat masuk lebih lanjut untuk menolong mereka. Satu Korintus 2 ayat 7. Tetapi yang kami beritakan ialah hikmat Allah yang tersembunyi dan rahasia, yang sebelum dunia dijadikan telah disediakan Allah bagi kemuliaan kita. Tidak ada dari penguasa dunia ini yang mengenal hikmat ini, sebab sekiranya mereka mengenalnya, mereka tidak menyalibkan Tuhan yang mulia. Tetapi seperti ada tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga, dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia, semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Aku pun tidak berhenti mengucap syukur karena kamu. Aku selalu mengingat kamu dalam doaku dan meminta kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Bapa yang mulia itu, supaya Ia memberikan kepadamu roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Dia dengan benar. Karena itu saudara-saudara, pilihlah 7 orang dari antaramu yang terkenal baik dan penuh roh dan hikmat, supaya kami mengangkat mereka untuk tugas itu. Supaya kami sendiri dapat memusatkan pikiran dalam doa dan pelayanan firman. Roh Kudus hadir di sini. Roh Kudus, Engkau mengasihi kami. Roh Kudus, kami mengasihi-Mu. Engkau lembut, Engkau manis, Engkaulah penghibur kami, penolong bagi kami yang diutus Bapa. Kami mau buka hati saat ini untuk Roh-Mu, Tuhan. Kami mau menyembah-Mu, Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan Roh-Mu. Mari Bapak Ibu yang terkasih, mari buka hati. Izinkan Roh Kudus yang memasuki hati Bapak Ibu. Izinkan Roh Kudus memenuhi hati Bapak Ibu. Dia lembut, Dia manis. Yang pada pagi hari ini datang dengan rasa luka di hati.
siapapun di antara Bapak Ibu yang datang dengan menyimpan luka di hati, sekalipun kita menutup itu erat-erat, menutup rapat-rapat, Ia tahu. Izinkan Roh Kudus yang memulihkan hatimu. Izinkan Roh Kudus yang mengumpulkan setiap kepingan-kepingan hati yang terpecah. Izinkan Roh Kudus yang membebat luka hatimu. Izinkan Dia yang memulihkannya. Segala bentuk kekecewaan dipulihkan. Luka hati itu dipulihkan. Luka hati terhadap teman pelayanan, luka hati terhadap suami atau istri, anak atau orang tua. Luka hati itu dipulihkan. Ya, di dalam nama Tuhan Yesus. Engkau tahu Tuhan, Engkau yang menyelidiki hati kami. Matamu menjelajah ke seluruh bumi. Ia mencari orang-orang bukan yang hanya percaya kepadanya. Ia mencari orang-orang yang dapat dipercayainya. Kami buka hati kami untuk Roh-Mu Tuhan pada pagi hari ini. Kami berikan hidup kami sebagai persembahan yang hidup, persembahan yang kudus dan yang berkenan di hadapan-Mu. Engkau Tuhan yang telah menjadi teladan untuk kami. Engkau Tuhan yang hidup di dalam hidup kami. Engkau Tuhan yang ada untuk kami. Engkau Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kami. Taruhlah di dalam hati kami hati yang menyembah, hati yang rela, hati yang penuh belas kasihan, hati yang murni, hati yang ikhlas. Jakarta dipulihkan, Kota Bandung dipulihkan, Purwokerto dipulihkan, Medan dipulihkan, Singkawang dipulihkan, Papua dipulihkan, seluruh kota-kota di Indonesia dipulihkan. Setiap negara-negara di bumi ini dipulihkan. Jika ada orang-orang yang memiliki hati berdoa untuk kota-kota dimanapun Bapak Ibu tinggal saat ini. Kota-kota di mana Tuhan taruh di hati Bapak Ibu. Mereka butuh doa kita. Keluargamu menunggu
kerabatmu menunggu, kota ini menunggu, bangsa ini menunggu, seluruh dunia menunggu anak-anak Allah bertumbuh. Mereka menunggu anak-anak Allah dimuliakan, sehingga mereka terlepas dari rasa sakit, mengerang saat melahirkan. Orang tuamu menunggu engkau bertumbuh, sehingga mereka dibebaskan. Mengalir terus, yes, terus mengalir. Hikmat yang dari atas, pertama-tama murni, ramah, menurut, penuh belas kasihan, tidak memihak, tidak munafik, dan buah-buahnya baik. Siapakah yang dapat mengerti pikiran Allah sehingga dapat menasehati Dia? Milikilah pikiran-pikiran Kristus. Sembah Dia. Tenanglah hai jiwamu. Tenanglah hai jiwa. Rasakan kasih-Nya. Kenalilah jalan-jalannya. Berserulah. Berdoalah untuk anak-anakmu. Berdoalah untuk orang tuamu, kakak adikmu. Berdoalah untuk keponakanmu. Berdoalah untuk pekerjaanmu. Berdoalah untuk pelayananmu. Berdoalah untuk kota di mana kita tinggal. Berdoalah untuk negara di mana kita berada. Berdoalah untuk orang-orang kudus. Berdoalah untuk pelayan-pelayan Tuhan di garis terdepan. Berdoalah untuk pemulihan segala sesuatunya. Berdoalah untuk kedatangannya. Berdoalah, bersiap-siaplah, berjaga-jagalah, dan berdoalah. Hikmat itu turun. Hikmat itu turun. Kemuliaan yang kekal untuk selama-lamanya. Berlarilah. Berlarilah seperti singa dari Yehuda. Mengaumlah. Semesta gemetar mendengar suaramu, Tuhan. Dunia orang mati gemetar mendengar namamu, Tuhan.
Bumi ini gemetar mendengar suara-Mu. Surga bergetar ketika Bapak, Ibu, dan saya berseru. Karena Bapak, Ibu, dan saya diciptakan dari instrumen-instrumen surga. Bapak, Ibu, dan saya diciptakan sebagai makhluk-makhluk penyembah. Bapak, Ibu, dan saya diciptakan untuk menjadi kekasih-kekasih Tuhan. Sebuah badai yang besar tidak akan mampu mengempaskan perahu jika Tuhan tidak berkehendak. Apapun yang Bapak Ibu hadapi saat ini, badai apapun yang Bapak Ibu hadapi saat ini, tidak akan mampu menenggelamkan kapal yang Bapak Ibu naiki jika Tuhan tidak berkehendak. Jika Ia membuka pintunya, tidak ada seorang pun yang dapat menutupnya. Generasi itu sudah dibangkitkan. Ya, generasi-generasi penakluk dunia sudah dibangkitkan. Rohnya yang tercurah. Berjalanlah dengan gelora. Hujan pertobatan telah dicurahkan. Tuhan, ajari kami agar kami mengerti betapa dalamnya, lebarnya, tingginya, luasnya kasih-Mu Tuhan. Tuhan, kami mau belajar mengerti. Kami mau belajar taat. Mari Tuhan Yesus. Mari kita hadapi hari ini bersama-sama. Mari Bapak Ibu, kita mulai pagi ini dengan roh. Dan mari kita akhiri hari ini dengan roh. Sembah Dia. Tuhan, kami percaya Engkau Tuhan yang mampu. Kami percaya Engkau Tuhan yang ada bersama-sama dengan kami. Mari Tuhan Yesus, kita hadapi hari ini bersama-sama. Kita akhiri hari ini bersama-sama. Dalam kasih. Dalam kasih-Mu Tuhan. Terimalah hikmat. Terimalah hikmat dari surga pada saat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus. Pengenalan, persekutuan pribadi dengan Tuhan Yesus sampai Ia datang untuk yang kedua kali. Dan menjemput kita di awan-awan yang permai. Sekarang sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang diberkati Tuhan dan yang percaya. Mari sama-sama kita katakan. Amin.